mahasiswa pendidikan geografi semester 5 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dalam pembelajaran nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, marilah kita saat ini belajar mengenai siklus hidrologi. Dapat kita ketahui, hujan itu kenapa bisa turun ke bumi, itu pasti ada penyebabnya dan mempunyai suatu siklus tertentu. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidrologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus hidrologi itu berputar. Yang pertama adalah evaporasi, di mana evaporasi ini adalah penguapan pada lautan, sungai maupun danau, di mana sungai tersebut atau lautan tersebut menguap dikarenakan sinar matahari. Yang kedua yaitu transpirasi, di mana transpirasi ini penguapan dari tumbuh-tumbuhan, di mana daunnya itu terkena sinar matahari kemudian menguap. Kemudian siklus hidrologi yang ketiga yaitu evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini gabungan dari penguapan tumbuh-tumbuhan beserta lautan, danau maupun sungai. Kemudian yang keempat yaitu kondensasi, di mana setelah terjadi evaporasi, transpirasi, kemudian evapotranspirasi, yang selanjutnya yaitu kondensasi, di mana di sini penguapan tersebut sudah menjadi buih-buih untuk kemudian menjadi buih-buih hujan. Kemudian yang kelima yaitu presipitasi. Setelah adanya siklus tersebut, kemudian buih-buih dari kondensasi tersebut dibawa oleh angin, kemudian memuai di udara, dan selanjutnya terjadilah presipitasi atau hujan. Yang keenam adalah runoff, di mana setelah terjadinya hujan itu menuju ke dua hal. Yang pertama yaitu runoff ini. Runoff ini disebut runoff karena air hujan tersebut tidak langsung masuk ke dalam tanah, tetapi menuju langsung ke sungai-sungai. Kemudian yang ketujuh yaitu infiltrasi, di mana air presipitasi tersebut atau hujan dia langsung masuk ke dalam tanah, ke pori-pori tanah tersebut, berbeda dengan runoff yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedelapan yaitu perkolasi, di mana setelah terjadinya hujan, air tersebut menyerap ke dalam tanah yang paling dalam atau disebut perkolasi, atau bisa saja air tersebut berada di groundwater, kemudian air tersebut menguap kembali atau kembali ke laut. Baiklah anak-anak, hal ini tadi adalah siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu terbagi menjadi 8 yang sudah saya jelaskan di sini. Kemudian setelah saya jelaskan siklus hidrologi, apakah dari anak-anak ada yang ditanyakan? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Untuk air yang berada di sungai maupun di danau, apakah mengalami evaporasi Pak? Ya, benar sekali. Untuk air yang berada di sungai, di danau, dan di laut, ketiganya ini mengalami evaporasi secara bersamaan. Di mana kita tahu, saat kita berada di laut, kita itu merasakan di sekitar kita itu sangat panas. Nah, itulah sedang terjadinya evaporasi. Kemudian saat di sungai, dan juga itu hawanya panas seperti
kondensasi atau buih-buih yang kemudian akan menjadikan presipitasi. Oh, baik Pak, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran siklus hidrologi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hari Utomo. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Geografi semester 5 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan, menjelaskan mengenai hidrologi dengan metode belajar demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana siklus hidrologi itu terjadi. Yang pertama adalah evaporasi. Nah, untuk evaporasi ini dia terjadi pada lautan, danau maupun sungai. Untuk siklus hidrologi yang kedua yaitu transpirasi, di mana transpirasi ini adalah penguapan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita yang akan menuai kemudian akan menjadi buih-buih yang akan menjadikan presipitasi atau hujan. Kemudian untuk siklus hidrologi yang ketiga yaitu adalah evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini terjadi antara tumbuh-tumbuhan beserta evaporasi dari lautan yang kemudian disebut menjadi evapotranspirasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kondensasi, di mana setelah terjadi penguapan pada tumbuhan serta laut, sungai maupun danau, kemudian hal tersebut kondensasi atau membuat buih-buih yang kemudian buih-buih tersebut terbawa oleh angin, kemudian akan menjadi presipitasi. Nah, saat terjadinya presipitasi tersebut, presipitasi ini kemudian turun ke tanah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah air hujan turun ke tanah menjadikan infiltrasi atau meresap dan merasuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Yang kedua yaitu adalah runoff, di mana air hujan itu tidak langsung masuk ke dalam tanah, tetapi dia langsung meluncur ke permukaan tanah kemudian menuju ke sungai, laut maupun danau. Yang terakhir yaitu adalah perkolasi, di mana perkolasi ini terjadi akibat turunnya air hujan masuk ke dalam permukaan atau disebut infiltrasi, kemudian masuk lagi ke bagian yang paling dalam yaitu disebut perkolasi. Kemudian perkolasi tersebut menuju ke sungai, laut maupun danau. Baiklah, mungkin ini adalah penjelasan mengenai siklus hidrologi dari Bapak. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan mengenai siklus hidrologi ini? Tidak ada Pak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan mengenai siklus hidrologi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.